Halo semuanya, selamat datang di episode terakhir Sehari Jadi Warga Kementerian di edisi Kementerian Media Kreatif dan Aplikatif. Ya, perkenalin namaku Yohanes Nugroho, biasa dipanggil Nugroho dari Direktorat Jenderal Audiovisual Kementerian Media Kreatif dan Aplikatif BEM Unsut 2022. Nah, di sini aku bersama temanku. Ya, nama saya Homarin Fauzi, biasa dipanggil Kokom dari Kementerian Media Kreatif dan Aplikatif, Dijen Audiovisual. Oke, jadi di sini kita dari Medcraft mengisi ya episode terakhir dari konten Sehari Jadi Warga Kementerian atau biasa kita kenal dengan Sejiwa gitu. Jadi mungkin kita mau cerita-cerita dikit aja ya Kom ya. Yeah. Kenapa kita bikin konten Sejiwa ini? Jadi mungkin kalau teman-teman ikutin alurnya dari awal, dari kita bikin teaser itu ada teaser Sejiwa di mana kita mungkin mencetus ya pertama kali ide gitu. Pas kita lagi ada prokernya sekretaris kabinet itu kegiatan beberes akbar ya, beberes akbar. Jadi di situ kita iseng-iseng nih teman-teman dari audiovisual dari Kementerian Medcraft iseng-iseng gitu bikin ide karena tepat sebelum proker beberes itu kita habis nyelesain proker kompro ya, company profile. Nah, teman-teman yang belum nonton mungkin bisa lihat di sini company profile-nya. Nah, terus dari proker beberes itu kita akhirnya sepakat, kita akhirnya ya inisiatif lah gitu. Coba deh bikin gitu panjangan tangan dari kompro karena di video company profile kita mungkin kurang menjelaskan tentang proker-prokernya teman-teman kementerian gitu. Mungkin cuma dari penyampaian visualnya doang gitu, dan teman-teman mungkin perlu nih untuk kenal lebih jauh dengan kementerian masing-masing gitu. Makanya kita bikin konten Sejiwa gitu. Dan mungkin kita udah banyak ya berproses di 16 kementerian BEM Unsut, berarti 16 episode Sejiwa. Dan mungkin buat menciptakan Sejiwa atau memproduksi Sejiwa, alurnya kayak gimana sih Mas Kokom? Jadi teman-teman di tim produksi Sejiwa atau Sehari Jadi Warga Kementerian ada dua bagian, yaitu tim teknis dan tim humas. Untuk pembagiannya kita di Medcraft ada dua dirjen, yaitu audiovisual untuk teknis dan pemberitaan untuk humas. Untuk humas sendiri kita job desk-nya yaitu komunikasi dengan menteri ya, dengan menteri atau mungkin perwakilan dari kementerian yang kantek gitu, sebagai LO lah ya istilahnya Mas Koko. Terus tim yang satunya atau tim bagian satunya teknis ada kamera person. Di sini kamera person menyiapkan segala kebutuhan yang akan buat produksi gitu. Terus nanti pada hari H ya kita melakukan pemilihan tempat, setting tempatnya gitu ya, mungkin milih scene apa tergantung kementerian itu prokernya ada di mana gitu. Termasuk tadi ya tugasnya LO atau humasnya itu teman-teman publikasi pemberitaan itu sebagai LO yang mastiin kita mau masuk di proker apa pada kementerian itu, tanggal berapa, jam berapa gitu. Dan hostnya siapa gitu, karena untuk host Sejiwa sendiri seperti yang teman-teman udah nonton ya di episode sebelumnya, itu hostnya dari kementeriannya itu gitu, dari kementerian masing-masing gitu. Jadi kita mungkin sebagai tim, bener-bener tim di belakang layarnya gitu. Jadi teman-teman kementerian tersebutlah yang akan memandu acaranya Sejiwa gitu. Mungkin itu sekilas ya mengenai proses produksi Sejiwa.
karena kita ya Medcraft sebagai tim yang memproduksi, kementerian yang memproduksi Sejiwa gitu, seperti yang ada di kredit di akhir episode Sejiwa ya kan, produce by Kementerian Media Kreatif dan Aplikatif. Teman-teman penasaran nggak sih lihat reaction kita atau cerita kita dari teman-teman Medcraft yang selama ini selalu di belakang layar dalam produksi Sejiwa beberapa episode? Penasaran? Yuk kita lihat. Halo, kenalin aku Nugroho dari Ditjen Audiovisual. Aku Nura dari Ditjen Publikasi Pemberitaan. Ya, jadi kita berdua dikasih kesempatan ya buat nge-review Sejiwa Dagri gitu, Kementerian Dalam Negeri. Jadi sesuai prokernya ya, Kementerian Dalam Negeri dalam proses Sejiwanya, dalam proses take kontennya tuh pas proker roadshow gitu. Pas itu roadshow kemana? Ke BEM Fakultas FPIK. Fikes. Fikes ya, Fakultas Ilmu Kesehatan gitu. Halo, kenalin aku Konita dari Medcraft, Ditjen Audiovisual. Halo, kenalin aku Nafisa dari Starship Ditjen Publikasi Pemberitaan. Sejiwa Adkesma ya? Iya, waktu itu kita produksi Sejiwa Adkesma. Prokernya apa sih, Cak? Aksi simbolik memperingati Disnatalis Unsut yang ke 59. Ya. Halo, kenalin, namaku Azmi Rozan, biasa dipanggil Oja. Aku dari Starship di Dirjen Audiovisual. Halo, aku Anissa dari Publikasi Pemberitaan. Kita Sejiwa Mikat. Iya. Prokernya itu ada Porsut. Kenalin, nama aku Homaril Nurfauzi, biasa dipanggil Kokom, dari Ditjen Audiovisual, dan teman saya Arsa dari Dirjen Publikasi dan Pemberitaan. Kalau aku di tim produksi sebagai direktur. Sedangkan aku sebagai LOD Sejiwa Personalia. Prokernya apa? Dengan proker 17 Agustusan. Oke, kenalin aku Lisya dari Ditjen Audiovisual. Hai, aku Yasmin dari Dirjen Publikasi Pemberitaan. Kita Sejiwa PLK. Prokernya apa? Prokernya Gembala. Gemar membaca bersama PLK. Kenalin, aku Afra dari Kementerian Media Kreatif dan Aplikatif. Dirjen Publikasi Pemberitaan. Kenalin, aku Natasha dari Media Kreatif dan Aplikatif dari Ditjen Audiovisual. Hai semua. Kenalin, aku Nafisa. Aku Sasi. Aku dari Dirjen Audiovisual dan Mbak Sasi dari Dirjen Publikasi dan Pemberitaan. Nah, buat Sejiwa, aku tim produksi Sejiwa Pengmas, Pengabdian Masyarakat, yang acaranya yaitu Teman Tumbuh. Boleh cerita nggak proses take-nya gimana? Kak, kalau proses take-nya itu ya kan ini kan beneran pengalaman pertama kita ya, Cak ya. Waktu itu kita bener-bener kayak baru masuk Starship, terus itu tuh proker pertama kita ngelaksanain itu. Dan aku waktu itu jadi campers waktu itu, kamera person. Dan itu beneran pengalaman baru banget buat kita ya, Cak ya. Iya benar. Terus ini juga kan prokernya bukan bukan cuma dari Adkesma BMU, tapi juga dari seluruh fakultas seunsur. Jadi kayak ya senang aja gitu ketemu teman-teman baru ya kan. Iya benar banget. Ya begitu teman-teman, jadi kita dari teman-teman Medcraft, dari Mbak Nura ya khususnya yang menghubungi ke teman-teman Fikes, gimana tuh pas itu? Oke, jadi waktu teman-teman itu ini ya, Dagri Dagri. Jadi waktu itu kebetulan hostnya sendiri itu sangat kooperatif ya. Jadi dari kitanya sendiri dan dari Dagrinya sendiri cukup enak sih untuk koordinasinya. Ya, dan untuk tempatnya sendiri kita pas itu roadshow-nya di aulanya gitu, aula Dekanat Fikes gitu. Jadi dari segi tempat juga lumayan enak gitu buat take video-video gitu dan mengikuti proses teman-teman Dagri mengikuti roadshow gitu.
Ya mungkin Anis bisa dulu. Aku dulu. Oke. Jadi proses tag dari Mikat ini menurutku kayak yang paling seru gitu karena kita di situ ikut event besar di Unsut yaitu Porsut. Terus kita di situ juga banyak melihat kegiatan-kegiatannya karena di situ kan juga opening ceremony gitu. Kita bisa lihat parade, bisa lihat flash mob dan lain sebagainya. Nah, itu kebetulan aku sendiri itu sebagai LO aku ngikutin host dari Mikatnya sendiri. Oke. Kalau dari aku sejiwa ini tuh rame banget soalnya aku ngelihat susu tuh gor susu tuh kayak megah banget nih gor susunya Unsut kayak wah pagi-pagi minggu tuh aku ngerasa produktif banget. Nah terus iya parade fakultasnya aku jadi ya tahu ini atlet-atlet dari fakultas ini. Terus kan ini Porsut tuh eventnya Mikat setelah beberapa tahun kehalang pandemi. Jadi ini tuh bener-bener megah banget acaranya. Jadi wow banget gitu. Kalau dari aku ya pasti seru banget ya. Terus juga teman-teman PSDM tuh welcome banget. Jadi pas kita minta take pun tuh lancar dan banyak dibantu juga sama mereka. Misalkan buat tentuin scene atau pas lagi take wawancara mereka ikut ngebantu buat nyari teman-teman peserta yang bisa di-interview. Kalau dari aku waktu take sejiwa PSDM itu alhamdulillah ya lancar prosesnya. Terus juga benar kata Kak Afra juga mereka gampang diajak kerja sama gitu dan lancar semuanya. Ya waktu teman tumbuh tuh tag-nya benar-benar paling beda dari sejiwa yang lain. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena buat Pengmas ini acaranya itu tentang menanam 1000 pohon. Nah, untuk tempat penanamnya itu benar-benar yang bikin wah banget. Kenapa? Karena jauh banget dari tempat yang biasanya kita lakukan sejiwa gitu. Nah, disitulah yang akhirnya kita merasa tertantang tuh. Di situ yang kayak wah, di situ gimana, Mbak? Ya jadi berhubung teman tumbuh ya. Jadi kita mendaki lah istilahnya. Medannya tuh bener-bener terjal. Ya, medannya jauh berbeda dari sejiwa yang lainnya. Scene yang berkesan di kalian apa sih? Ya aja dulu. Aku dulu. Scene yang paling berkesan buat aku itu yang pas pembukaan simbolis yang masukin api obor ke tempatnya itu menurutku keren banget sih. Kayak bener-bener pembukaan olahraga langsung berkobar semangatnya gitu. Asik banget. Ya kalau aku sendiri scene yang berkesan itu pas parade fakultas sih karena di situ aku menjagokan fakultasku ya. Iya udah aku tunggu-tunggu nih. Menurut aku scene yang paling berkesan itu scene openingnya sendiri sih. Karena apa? Karena itu cukup challenging ya. Karena itu kan waktunya udah maghrib ya. Jadi kita harus cari kayak pencahayaan yang cukup bagus di situ. Dan juga kebetulan hostnya ini juga masih Mbak Vita ini kita take-nya berulang-ulang sampai akhirnya waktu itu cahayanya udah minim banget tapi akhirnya berhasil. Oke. Selain tadi yang dari Mbak Nura, mungkin kalau dari aku mungkin lebih tertarik kepada gimana kita akhirnya bisa ya menampakkan gimana kita dari teman-teman BEM Unsut dan teman-teman KBMIK tuh bisa roadshow bareng gitu, bisa FGD focus group discussion gitu, dan itu sangat akrab banget gitu, kita saling cerita-cerita dan itu keren banget sih scene-scene yang kita ambil pas itu. Kalau aku setiap scene berkesan sih soalnya itu kan dibarengi lomba jadi untuk tag itunya jadi jarang gitu. Jadi butuh waktu luang untuk tagnya. Kalau menurutku di lomba tarik tambang sih di situ kelihatan banget ya pada semangat banget nariknya biar menang, dan pas lomba lempar air itu Mas Alvan tuh dikejar-kejar. Jadi di situ kayak penonton juga merasa ketawa-ketawa gitu. Kalau aku waktu Pak Rektor udah dateng terus buka kadonya, ya itu ya, bener-bener itu bener kayak yang gitu. Soalnya tuh awalnya tuh kita kira kan ada beberapa kayak masalah ya, kayak ini Pak Rektor datang nggak ya, sempat datang nggak ya, akhirnya ternyata datang, terus waktu tuh beneran datang terus buka apa sih tuh? Buka barisannya gitu. Iya, buka barisan terus buka kado bareng-bareng gitu. Kalau dari aku sendiri scene yang berkesan tuh waktu kita nge-take
ada anak-anak kecil pada datang ke mobil terus kita shoot gitu. Itu berkesan sih. Iya, kalau menurut aku juga sih. Soalnya kan kalau anak kecil mereka jawabannya nggak dibuat-buat ya. Masih polos gitu. Terus ada kayak satu pertanyaan tuh yang kayaknya agak sulit tuh loh buat seumuran mereka. Terus mereka kayak jawabnya kayak mereka bingung itu tuh apa sih gitu loh. Mas itu nanya apa sih gitu loh. Gitu lah lucu. Oke, terus mereka jujur banget. Kesulitan apa aja yang dialami selama take sampai proses editing? Kalau dari aku sendiri waktu proses take kesulitannya itu sih bangun pagi. Karena syutingnya pagi-pagi sekali. Gimana sih syutingnya? Syutingnya tuh kita berangkat jam 6 ya, jam 6 pagi dimulai dari PKM Unsud. Terus kita langsung jalan ke alun-alun bareng sama PLK gitu. Ya kalau kamu kan bangun pagi nih, tapi kamu berangkatnya paling asik gimana? Ya gitu. Iya sih itu kalau untuk proses take ya. Tapi kalau untuk editing sendiri ya karena kendala waktu saya yang cukup sibuk gitu, jadi agak telat gitu ya. Mohon maaf gitu. Ini kan sejiwa yang pertama kali, jadi masih bingung untuk mengkoordinasi teman-teman dalam teknisnya gitu. Kalau menurut Arsa gimana? Kalau menurutku juga sih, karena ini juga pertama ya, dan aku juga masih belum bisa koordinasi teman-teman, jadi perlu belajar lagi. Kalau dari aku mungkin ini kali ya, kalau pas take-nya itu karena mereka kan juga ngerjain solo itu ada bagian hektiknya juga kan. Dari situ kita masih tetap harus take, terus habis itu harus interview juga. Dari situ sih emang agak kesulitan. Kalau dari aku mungkin kesulitannya waktu pas proses editing ya, karena kebetulan aku juga Starship baru pertama kali masuk dan itu job pertama aku untuk edit Sejiwa PSDM. Dan ya di situ banyak struggle-nya karena masih belajar gitu, tapi alhamdulillah teman-teman dari media kreatif dan aplikatif sangat membantu dan saling support. Sampai editing. Buat kesulitan, jujur lebih sulit waktu di tag-nya karena di situ kebanyakan krunya tuh cewek semua dan itu jadi kita tuh kayak ada proses jalannya gitu. Nah, jalannya buat ke tempat lokasinya kita tag itu lumayan panjang dan nggak cuma lurus doang waktu jalan, naik gitu. Di situ sih lebih kesulit ke situ. Kalau buat pengeditan syukur waktunya panjang. Saya sebagai editor merasa puas gitu ya, waktunya yang diberikan panjang gitu. Kalau Mas sih sama sih sebenarnya. Medan, balik lagi ke Medan karena kita nanjak, motor juga harus kuat ya. Apalagi kemarin ada juga yang nggak bisa nanjak motornya. Iya, sempet ada yang mogok waktu kita nanjak itu. Cukup menguras tenaga. Itu hostnya loh. Dan itu hostnya, iya. Itu hostnya bener banget. Jadi kita tuh sempet pending 1 jam 2 jam. Nggak mungkin, nggak sampai 2 jam, sejam buat nungguin hostnya. Ya, karena ya itu, begitulah. Oke, halo teman-teman. Itu dia tadi sekilas ya mengenai review-review kita dari teman-teman Medcraft terkait dari tim produksi yang mengomentari atau menceritakan gitu cerita-cerita mereka saat produksi sejiwa yang beberapa sejiwa gitu yang sudah ada gitu. Terus sekarang ini aku sudah berada bersama Menteri Medcraftnya sendiri. Halo Mas. Halo. Perkenalan. Aku Ardi Eka dari Informatika. Di sini jadi Menteri Media Kreatif dan Aplikatif bareng teman-teman yang tadi udah mereview ya, mereview sejiwa yang udah kita pernah produksi. Oke, keren. Bicara tentang setelah bicara tentang sejiwa nih, karena kita Medcraft, sebenarnya Medcraft tuh kementerian kayak gimana sih, Mas? Oke, Medcraft itu punya 2 aspek ya, Nuk ya. Kita kan punya media kreatif, di situ ada kreatif dan aplikatif. Maksudnya apa? Media kreatif dan aplikatif kita jadi kanal di 2 tempat. Pertama di kreatifnya, salah satunya ini Sejiwa, YouTube, Spotify, dan Reels, juga banyak lagi produk-produk audiovisual yang kita buat. Nah, di media kreatif ini kita mengejawantahkannya dalam Ditjen, Direktorat Jenderal Audiovisual. Ketua Ditjennya Nugroho. Terus betul. Satu lagi kita punya aplikatif. Setelah kreatif, aplikatif sendiri ini adalah basis jurnalistik untuk pemberitaan mengenai BEM itu sendiri ya. Karena kan kita
medianya lembaga, bukan lembaga media, tapi medianya lembaga yang memberitakan apa sih yang BEM kerjain. Jadi kalau di Sejiwa itu kita ngerekam atau ngikut proker-prokernya kementerian-kementerian lain ya, buat ngasih tahu proker kementerian lain tuh kayak gini. Nah di aplikatif kita bikin press release, bikin liputan tentang kegiatan-kegiatan yang ada di kabinet kita Titik Pijar yang udah terlaksana. Nah sama teman-teman di bagian aplikatif itu kita pakai Ditjen, ada namanya publikasi pemberitaan. Tadi ada Mbak Sasi juga ikut ya? Iya ikut. Mbak Sasi Direktur Ditjennya. Oke, keren banget ya. Medcraft punya 2 Ditjen. Betul. Visual sama publikasi pemberitaan. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang proker nih, kan Sejiwa ya sehari jadi warga kementerian tuh menjadi salah satu prokernya kita ya, terus khususnya dari bagian Ditjen audio visual gitu. Tapi Mas Ardi mau nanya dong, selain Sejiwa ini Medcraft punya proker apa aja sih? Banyak ya? Banyak. Sampai-sampai kita ya. Sejiwa itu bahkan kita sebut proker pun dia adalah sub proker ya kan. Sehari jadi warga kementerian itu ya adalah sub proker yang di tengah-tengah. Gimana kalau kita misalnya bikin, karena kan kita waktu itu bikin company profile ya. Iya betul. Dan di company profile itu spot tiap kementerian cuma dapat 30 sampai 1 menit ya, 30 detik sampai 1 menit. 30 detik aja malah ya. Dan kita ngerasa kayaknya kita harus kasih kesempatan lagi teman-teman kementerian nyeritain buat mendalami apa sih yang dilakukan sama kementerian tersebut. Kalau ngeliat di company profile 30 detik doang, sekilas doang. Nah akhirnya kita muncul lah Nugroho juga nih yang menginisiasi namanya ya, sehari jadi warga kementerian Sejiwa. Kementerian apa? Nah Sejiwa sendiri adalah sub proker dari proker kita yaitu YouTube BEM Unsut. Proker kita YouTube BEM Unsut. Di dalam YouTube BEM Unsut ada banyak lagi. Ada Sejiwa, kita punya rubrik. Ada Bini, Bincang Opini. Kita punya rubrik Eksplorasi Kuliner, Ekskul. Terus kita juga sering bantu streaming ya. Kemarin streaming Porsut. Terus streaming apalagi Solo. Streaming Solo sama PSDM. Proker-proker besar. Streamingnya ada di YouTube BEM Unsut. Terus company profile juga ada di sini. Terus 100 hari kerja nanti OTW BEM Rewind juga ya, coming soon BEM Rewind. Dan ya di situ YouTube salah satu itu prokernya. Di situ banyak banget, cek aja di sini ya YouTube BEM Unsut. Terus itu audio visualnya, kita juga punya kanal audio ya di Spotify. Namanya Sutify. Di pemberitaan sendiri kita punya arena bermainnya di blog. Nah di blognya itu banyak blog.bemunsut.com. Di blognya banyak rubrik lagi, sama kayak kita di YouTube banyak rubrik. Di blog pun ada press release tadi, pemberitaan soal kegiatan-kegiatan. Ada weekly report, berita-berita terkini mingguan yang ada di Unsut, juga wilayah Banyumas dan sekitarnya. Terus kita juga punya kanal opini. Itu isinya dari teman-teman yang punya keresahan mau dituangkan dalam bentuk tulisan, bisa dipublish di kanal opini. Terus jangan lupa kita punya IMAX. Punya IMAX, betul. Ini kita kolaborasi sama media komunikasi dan informasi, Electronic Magazine. Kita yang bikin kontennya, teman-teman Medcom yang bikin visualnya. Betul. Oke. Ada lagi mungkin yang mau diceritain tentang Medcraft, Mas Adi? Apa ya? Medcraft adalah kementerian yang unik ya, unik dan asik. Ini juga kita tag di langit ya, belakangnya biru. Medcraft menyenangkan kalau misalnya kementerian ini ada lagi, karena kementerian ini nggak mesti ada terus. Nggak semua badan eksekutif mahasiswa atau badan organisasi kemahasiswaan punya media kreatif, apalagi media aplikatif gitu. Cuma yang pasti ada Medcom kan ya, media komunikasi, dan biasanya media komunikasi itu yang kedapatan tugas untuk produk-produk audiovisual atau produk-produk pemberitaan. Masuk buat Publikasi biasanya ditaruh di Medcom. Nah, kalau misalnya kementerian ini ada lagi media kreatif dan aplikatif buat teman-teman yang nonton dan kayaknya tertarik soal media, atau mungkin nggak terlalu tertarik soal media juga nggak apa-apa. Tapi kalau kementerian ini ada lagi, itu adalah kementerian yang worth to try ya. Bisa dicoba karena nggak semua organisasi punya, dan kita lebih spesifik. Dan kalaupun organisasi punya, itu tuh nggak bakal selamanya ada. Tahun lalu nggak ada loh kementerian di kabinet 2021 tuh nggak ada kementerian media kreatif dan aplikatif. Sekarang ada. Ntar kalau ada lagi,
silakan teman-teman bisa dicoba menikmati keseruannya ya. Coba aja sendiri. Oke, itu ya mungkin cukup buat Minecraft. Oh ya, sebelum mungkin kita lanjut ke sesi berikutnya, Mas Ardi mungkin ada sepatah dua kata nggak buat Sejiwa? Karena udah episode terakhir nih. Aduh, ini apa kayak closing statement gitu ya? Pesan-pesan lah, apalah. Untuk Sejiwa, aku sendiri dari 16 Sejiwa mungkin hampir seluruhnya ikut ya. Kayak izin paling di 3 atau 2 malah 2 sampai 3 Sejiwa izin karena berhalangan hadir, tapi udah di backup sama semua teman-teman Minecraft yang keren-keren. Dan awal person ya kita ya bareng-bareng ya, person Agustusan. Tuh kita senang banget ya, punya rubrik baru gitu. Ada Sejiwa. Paling kalau aku pesan-pesannya apa ya, bingung juga. Episode terakhir ini nggak nyangka nggak sih? Nggak nyangka ya bisa selesai karena 16 episode dalam 3 bulan kan? Dalam 3 bulan kita tuh kayak ngitung-ngitung, aduh berarti tiap upload harus segini. Edit, ngejar ngeditnya gimana, ngejar take-nya gimana. Nggak semua kementerian itu prokernya bisa diganggu satu, dan nggak semua kementerian prokernya itu layak sinematik lah ya, layak sinematik gitu. Kadang ada yang berbasis online dan lain-lain. Interaksinya beda. Jadi cara produksinya juga beda. Betul, kita menyesuaikan kan 16 kementerian itu beda-beda. Ya termasuk ini ya bentuk kolaborasi kita juga dengan kementerian lain. Kita tuh sering nggak tahu komplimen atau sekedar komentar aja ya. Kementerian tuh suka bilang seru banget ya Minecraft jadi bisa ngikutin semua proker, all around proker gitu. Kita ke Pengmas ikut nanem, kita ke Menlu ikut datang Fosa, ke Mikat juga kita ikut datang Porsut. Jadi kita nyicipin semua proker yang mungkin kalau kita nggak ada Sejiwa nggak tahu juga, nggak bisa merasakan. Jadi emang ini Sejiwa nih sangat menarik, istimewa gitu. Ya? Istimewa banget. Yuk, satu hari jadi anak Australia. Yuk, sehari jadi anak Istat. Yuk, satu hari jadi anak Gaki. Yuk, satu hari jadi anak Atkesma. Yuk, satu hari jadi anak PSDM. Yuk, sehari jadi anak Pengmas. Yuk, sehari jadi anak Pengmas. Yuk, sehari jadi anak Ekotim. Yuk, satu hari jadi anak Liga. Yuk, sehari jadi anak Afro. Yuk, sehari jadi warga Sekam. Yuk, sehari jadi warga Kementerian Luar Negeri. Yuk, sehari jadi warga Ansrat. Yuk, sehari jadi warga Kementerian Keuangan. Yuk, sehari jadi warga Kementerian Media Komunikasi dan Informasi BEM Unsur 2022. Dadah! Ya, terima kasih telah menyaksikan episode terakhir dari Sehari Jadi Warga Kementerian. Akhir kata, masih penasaran sama Minecraft? Yuk, sehari jadi warga Kementerian Media Kreatif dan Aplikatif.